Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan UAS Hukum Bisnis Teknologi Informasi. Dan perkenalkan, nama saya Dea Andriani dari kelas Sistem Informasi 5A dengan nomor induk mahasiswa A3.1900012. Yang pertama, jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam hukum formal atau hukum acara, tetapi juga diatur atau ditentukan dalam hukum material. Dapat diartikan bahwa hukum pembuktian dalam klarifikasi hukum material adalah untuk menjamin penerapan hukum material tersebut dalam proses persidangan. Tujuan penegakan hukum ialah pengaturan hidup secara damai yang harus dipertahankan melalui proses penegakan hukum. Secara umum, peranan hukum dalam persidangan perdata adalah melakukan penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang memiliki hubungan kausal antara keduanya, yang diajukan kedua belah pihak. Sedangkan daluarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana, begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku, pasal 78 KUHP dan aturan lain di luar KUHP. Maka, daluarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluarsa berada dalam stadium bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. Kemudian nomor 2, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-commerce adalah segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. E-commerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce merupakan suatu penerapan dari ibu sains atau bisnis elektronik, yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Kemudian, hubungan keterkaitan e-commerce dengan hukum bisnis. Pada era industri 4.0 saat ini, data merupakan aset penting yang perolehannya pun semakin mudah. Saat pembeli membuat akun di suatu website penyelenggara e-commerce, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan data pribadi tersebut akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis e-commerce atau penjual. Disinilah data pribadi harus dilindungi mulai dari perolehan, penggunaan, pengolahan, penyebaran, hingga pemusnahan data pribadi. Aturan-aturan tersebut dapat diakomodir dalam kebijakan privasi. Ketika pembeli bertransaksi melalui website atau media elektronik yang dikelola penyelenggara e-commerce, maka pembeli telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan penyelenggara e-commerce atau penjual dalam kebijakan privasi. Perlindungan hukum penjual dan pembeli berlaku sama meskipun pada saat transaksi antara keduanya tidak bertemu secara langsung. Hukum bisnis dalam transaksi e-commerce berlaku sama seperti kegiatan transaksi jual beli lainnya. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia. Kemudian nomor 3, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Leasing diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Leasing diartikan sebagai sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kemudian dasar hukum leasing, ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes
20/1988 dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 /KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 dengan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut. Perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar, perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar, koperasi sebesar 3 miliar. Kemudian franchising. Menurut pasal 19 Washington Franchise Investment Protection Act, yang dimaksud franchise adalah suatu kontrak lisan atau tertulis, baik secara tegas ataupun secara diam-diam, dalam mana seorang memberikan kepada orang lain suatu lisensi penggunaan nama dagang, merek dagang dan jasa, tipe logo atau berkenaan dengan ciri khas dalam mana kepentingan suatu komunitas dalam bisnis penawaran, penjualan, pendistribusian dagang dan jasa secara glosir atau secara retail, leasing atau sebaliknya. Dan dalam mana franchise diminta untuk membayar langsung atau tidak langsung suatu bayar penggunaan franchise. Kemudian dasar hukum franchising. Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 ayat 1, 1233 sampai dengan 1456 KUH Perdata. Para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum. Juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan sebagainya. Hukum keagenan sebagai dasar hukum, KUH Dagang, Makelar, dan Komisioner. Ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif seperti berbagai ketentuan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan sebagainya. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise bahwa di antara pihak franchisor dengan franchise tidak ada suatu hubungan keagenan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please lah yang ulah salah di malas.